terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk hadir pada kegiatan di siang hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, untuk menjaga ketertiban dan lancarnya kegiatan destinasi kali ini, kami berharap Bapak Ibu bisa men-setting HP-nya dalam mode silent. Baik Bapak Ibu, kita awali dulu kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi kali ini merupakan salah satu kegiatan wajib kami di JGP Angkatan ke-7. Sebentar Tiang bersama rekan Tiang, kami perkenalkan diri. Saya Bu Tuti bersama Bu Tera. Kurang lebih selama 2 jam ke depan kami di sini akan melakukan pengimbasan tentang materi yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, Bapak Ibu silakan perhatikan di layar. Kita akan bermain sebentar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, bisa dilihat Bapak Ibu di situ? Bisa? Oke, sebentar ya. Ya. Oke, saya bacakan saja Bapak Ibu ya. Kita akan bermain sebentar. Nah, di situ instruksinya adalah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah, kemudian pilihlah salah satu benda yang paling berkesan bagi Bapak Ibu selama 1 minggu terakhir, atau bisa dalam 1 bulan terakhir juga bisa. Ya, nah silakan Bapak Ibu pikirkan benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu, kemudian pilih salah satu yang paling berkesan bagi Bapak Ibu. Nah, sebentar, saya akan menunjuk beberapa dari Bapak Ibu untuk menyampaikan apa benda yang berkesan bagi Bapak Ibu. Nah, nanti mohon diberikan alasan kenapa benda itu berkesan bagi Bapak Ibu. Oke, yang berikan waktu kurang lebih 1 menit. Ya, silakan dilihat-lihat benda-benda yang ada di sekitar Bapak Ibu. Bagaimana? Sambut? Sudah? Oke, baik. Siapa yang mau memberikan jawaban? Nah, sebelum Tiang tunjuk. Ada? Atau ditunjuk langsung? Oh, Bu Koma Moktari. Oke, silakan Bu Koma. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya memperhatikan di sekitar saya, benda yang paling menarik tetap adalah handphone saya sendiri, karena seminggu bahkan beberapa hari selalu menjadi benda menarik. Kenapa menarik? Kalau tidak ada paket, hidup saya seperti ada di hutan, Bu Tuti. Tidak dapat info. Kebetulan minggu-minggu ini saya tidak ada paket. Jadi ketika sudah ada di sekolah, saya baru berasa keluar dari hutan. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu Okta ya. Berarti menurut Bu Okta HP ya menjadi benda yang paling berarti buat Bu Okta. Oke, silakan Bu Dayu, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini saya ada tas. Oh, tas ya. Ini sangat berkesan ya selama 2 minggu. Karena ini diberikan oleh anak saya ya. Anak saya yang tercinta ya. Jadi sangat berkesan karena ini hadiah terindah ya dari anak saya. Baik, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Dayu. Jadi Bu Dayu pakai tas budaya karena itu hadiah dari Ananda tercinta. Oke, baik. Terima kasih Bu Dayu. Ada lagi satu siapa? Lagi satu. Oh, Bu Tirta nih. Silakan Bu Tirta.
Baik, terima kasih. Ini kebetulan hari ini juga di depan saya juga ada, kalau saya bilang benda bukan ya, karena ini bisa saya minum. Saya berkesannya dengan kopi hari ini, karena saya itu pecinta kopi. Dari SD saya suka kopi, dimana setiap hari saya paling sedikit sekali minum kopi. Jadi kalau dapat kopi, terutama kopi hitam, jadi dibandingkan dengan kopi yang lain, saya pecinta kopi hitam. Jadi kalau nggak dapat kopi, saya nggak bisa melek, rasanya seperti itu. Jadi kopi ini adalah salah satu minuman berharga bagi saya yang setiap hari itu wajib ada gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Kopi tidak biar bisa melek katanya. Nah, ini kebetulan kopinya juga datang, Bu Tirta. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berpartisipasi aktif, ya. Itu menandakan Bapak Ibu sudah fokus untuk memulai kegiatan diskusi kita kali ini. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada sesi kali ini kami akan membahas tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ada 6 materi yang akan kita bahas di situ, ya, tentang disiplin positif dan terakhir nanti tentang restitusi. 3 materi awal akan yang bawakan sendiri, kemudian 3 materi terakhir akan dibawakan oleh Bu Tera. Nah, untuk memulainya, coba Bapak Ibu perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Nah, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Iya. Oke, tidak apa-apa. Bapak Ibu jawab saja, tidak ada pengaruh apa-apanya dulu Bapak Ibu. Oke, disimpan jawaban Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga. Pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin sekolah. Setuju? Oke, terima kasih. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jawaban yang sudah Bapak Ibu tadi berikan, ya, apakah jawaban itu benar atau tidak? Setelah kegiatan diseminasi kali ini, kami harapkan Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya. Apakah tadi dari gambar yang pertama, kedua, dan ketiga sudah sesuaikah dengan ilmu disiplin positif? Kita akan mulai di sesi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan bermain lagi. Ibu Tera, tolong dibantu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah duduk bersama rekan-rekan pasangannya. Nah, ini adalah berdua. Jadi satu saja dikasih Bu Tera, satu pasang satu ya. Bapak Ibu silakan mencari pasangan. Satu pasang akan dapat satu kertas. Satu pasang akan dapat satu kertas. Bapak Ibu boleh dengan rekan di sebelahnya atau mungkin dengan rekan di samping di belakangnya juga boleh. Yang penting dapat pasangan. Sudah semua dapat pasangan? Sudah? Oke, Bu Tirta dapat? Dayu dapat? Nah, nanti Dayu bisa dibantu sama Pak Aan ya. Oke, sudah? Iya. Untuk Bapak Ibu yang pegang kertas, nah Bapak Ibu di situ silakan tulis sesuatu yang paling berharga dari Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan tulis sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu pertahankan mati-matian.
Silakan Bapak Ibu tulis, dirahasiakan dengan teman sebelahnya. Ya, ditulis. Password ATM. Sudah? Kalau sudah selesai ditulis, kemudian Bapak Ibu kertasnya digulung. Oke, silakan dipegang erat-erat dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, di kepala. Ya, dipertahankan, dijaga dengan baik. Karena itu adalah sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Sudah? Dikepalkan Bapak Ibu sudah? Sudah. Dijaga dengan baik. Ya, dipertahankan. Nah, sekarang rekan lagi satu yang tidak pegang kertas. Silakan sekarang merayu boleh. Ya, membujuk boleh, mengancam juga boleh, menyogok juga boleh, agar benda tersebut mau diberikan kepada Bapak Ibu. Silakan dicoba. Nah, rekannya silakan. Dirayu boleh, ya, digoda boleh. Silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa mendapatkan? Ada? Siapa yang bisa mendapatkan? Semua tidak mendapatkan? Semua bertahan? Oke, baik. Nah, kalau gitu tadi Ibu Mutu pegang. Bu Mutu pegang tadi ya? Dipegang ya. Bu Mutu mau ngasih sama Bu Meli? Enggak, kenapa Bu? Sebenarnya tidak terlalu rahasia, tapi karena ini menyangkut nanti kalau disuruh buka baru dikasih tahu. Berarti Ibu tetap bertahan, bertahan. Ya. Mati-matian. Bu Meti bagaimana tadi? Tidak dikasih? Dirayu sudah. Kenapa Bu Meti? Tidak ada yang berbakat. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tadi hampir semua bertahan, ya bertahan. Kenapa bertahan? Pasti punya alasannya. Bapak Ibu mempertahankan punya alasan tersendiri. Adakah orang lain yang mempengaruhi Bapak Ibu untuk bertahan? Apakah kata-kata saya menyebabkan Bapak Ibu bertahan? Iya. Atau mungkin dari dalam diri Bapak Ibu ingin bertahan? Dari dalam diri. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, apa maksud dari permainan ini Bapak Ibu? Ya, maksud dari permainan ini adalah bahwa yang pegang kendali atas segala keputusan itu adalah diri sendiri. Kita yang memegang kendalinya, bukan orang lain. Ya, kalau kita memang memberikan peluang, ya, kalau dalam diri kita sendiri ada keinginan untuk memberikan, entah karena bujukan, entah karena rayuan, ya, maka itu akan kita berikan. Tapi kalau kita sudah bertahan, maka itu tidak akan kita berikan. Nah, apa kaitannya itu dengan disiplin positif? Mulai dari teori kontrol yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser. Ya, di sini dalam teori ini ada 4 poin penting yang disampaikan, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, apa maksudnya ilusi guru mengontrol murid di sini? Bahwa pada dasarnya kita sebagai guru tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, mungkin yang kita lihat adalah sepertinya murid mau melakukan apa yang kita suruh. Ya, padahal yang sebenarnya itu hanya ilusi Bapak Ibu. Kembali ke permainan tadi, ya. Murid bersedia untuk memilih dikontrol oleh kita. Itu kesediaan dari mereka. Ya, seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol Bapak Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, tapi dalam jangka waktu tertentu. Ini hampir sama maksudnya Bapak Ibu ya. Begitu juga bagian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu sebenarnya juga ilusi Bapak Ibu. Ya, karena nanti kembali lagi ke bagaimana kita sendiri yang menentukannya, atau murid itu sendiri yang menentukannya. Dan yang terakhir dalam teori kontrol tersebut juga disampaikan bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kita akan bicara tentang disiplin. Di antara Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Disiplin? Aturan? Ada lagi? Tepat waktu? Konsisten? Taat. Oke, baik. Nah, itu yang terbayang di benak kita tentang disiplin. Nah, sekarang mari kita pelajari apa sih sebenarnya itu disiplin. Disiplin di sini sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu sebenarnya yang diharapkan dari disiplin. Nah, namun dalam budaya kita di sini ada sedikit pergeseran di mana disiplin telah mengubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuan kita adalah biar siswa terutama biar patuh. Sehingga pada akhirnya bisa saja itu membuat ketidaknyamanan. Ya, kadang-kadang juga merasa tidak dihargai. Padahal maksud dari disiplin itu sebenarnya adalah membuat orang itu bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan sehingga dia merasa untuk dihargai. Ya, itu dari makna kata. Nah, dalam disiplin positif di sini, nah, ini adalah bagian beberapa materi, ya, seperti tadi berawal dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William. Nanti di situ kita akan belajar tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, dan terakhir ada segitiga institusi. Nah, nanti Bapak Ibu setelah full semua kegiatan di sini, Bapak Ibu pasti punya gambaran lagi lebih lanjut. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal? Nah, di situ sudah dijabarkan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai tersebut sifatnya universal, lintas agama, lintas bahasa, suku, dan juga bangsa. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka harapannya ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, sehingga nantinya bisa memberikan motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kita di Indonesia sebenarnya sudah ada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang lain ya masih banyak. Contohnya ya ada mandiri di situ, peduli, ya, kreatif, kedamaian, percaya diri. Yang pasti nilai-nilai kebajikan itu mengandung nilai-nilai yang positif, Bapak Ibu ya. Nah, banyak sekali ada nilai-nilai kebajikan
Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, pada saat kita sebagai manusia melakukan suatu berperilaku, ya, pasti ada yang mendasari. Ya, perilaku manusia itu pasti ada yang mendasari. Nah, secara umum ada 3 hal yang mendasari manusia melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa refresh kembali, ya, diingat-ingat lagi pada saat Bapak Ibu melakukan suatu tindakan, apa yang mendasari Bapak Ibu melakukan tindakan tersebut? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan, apakah pujian gitu misalnya, atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya, misalnya ambil contoh, kita datang tepat waktu. Apa yang mendasari kita hadir tepat waktu ke sekolah? Apakah tujuannya agar tidak kena hukuman? Ya, atau agar mendapat pujian, dibilang rajin? Atau memang ada keinginan dari dalam diri untuk menghargai diri sendiri? Nah, ya, oke, baik. Ya. Masing-masing pasti punya alasannya. Ya, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu adalah motivasi yang datangnya dari luar. Ya, dari luar. Dan biasanya motivasi ini lama-lama akan meredup karena jangka waktunya jangka pendek, tergantung jadinya. Ya, jangan-jangan pada saat kita tidak dipuji, kemudian kita jadi males. Ya, itu nanti dampaknya. Nah, kalau yang terakhir ada keinginan untuk menghargai diri sendiri, itu masuk ke dalam motivasi internal atau dari dalam. Nah, biasanya ini lebih jangka panjang. Misalnya, saya hadir tepat waktu tujuannya karena saya ingin jadi pribadi yang disiplin gitu misalnya. Sehingga lebih ke dalam. Ya, dan ini efeknya bisa jangka panjang karena tidak ada embel-embel yang lain. Nah, diharapkan dalam kita berperilaku, ya, kita berada pada pilihan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Itu jauh lebih lebih nyaman, lebih aman jadinya, Bapak Ibu. Nah, nanti di anak di siswa pun seperti itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka takut karena kena hukuman, gitu ya. Pas misalnya giliran lepas kontrol dari OSIS-nya gitu misalnya, mereka melanggar gitu. Berarti motivasi yang muncul itu baru motivasi dari eksternal, bukan internal jadinya. Nah, sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam disiplin yang bermakna positif, Bapak Ibu ya, bukan disiplin yang berkembang di kita, disiplin positif. Di situ ada 2 bentuk yang jalan. Ada konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, Bapak Ibu. Ya, satu arah. Biasanya dari pihak guru yang memberikan, apakah berupa hukuman fisik maupun psikis, ya. Dan anak-anak merasa tersakiti, seperti ada dendam, baik karena kata-kata maupun karena fisik kita memberikan hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi, Bapak Ibu, istilah disiplin dengan konsekuensi itu adalah dia sudah terencana, ada kesepakatan yang sudah dibahas dan disetujui baik oleh murid maupun guru. Itu namanya konsekuensi. Nah, ada lagi yang terakhir yang namanya restitusi. Nah, kalau yang ini di samping terencana dan disepakati, nah, anak-anak juga akan melakukan proses perbaikan dari kesalahan yang dilakukan sehingga anak-anak merasa kembali ke kelompoknya dan karakternya lebih kuat. Nah, nanti Bu Tera akan berikan gambaran lagi seperti apa restitusi itu.
Oke. Nah, di sini sudah diberikan bagan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, anak membenci kedisiplinan akibat hukuman. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau di hukuman kesannya ada paksaan, sedangkan konsekuensi ada stimulus dan juga tanggapan. Ya, di konsekuensi masih tetap juga ada bagian negatifnya, Bapak Ibu, bagian bawah ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pilihan akhir yang diharapkan itu adalah restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, coba sekarang Bapak Ibu perhatikan di situ ada beberapa kasus. Bapak Ibu sekarang menebak apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Oke, baik. Nah, kita cek sekarang jawabannya. Nah, oke, perhatikan. Banyak yang sudah benar ya. Hukuman. Kemudian, nah, yang paling akhir ya. Ya, yang paling akhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang benar itu adalah konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? MG, benar sekali ya. Ini konteksnya adalah pelajaran PJOK. Ya, jadi itu dibenarkan karena nanti anak-anak kan dapat pemanasan dari lari tersebut kan. Itu sesuai dengan pelajaran PJOK. Nah, kalau yang nomor 1 misalnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, tidak akan terlambat lagi. Nah, itu adalah hukuman. Ya, kenapa hukuman Bapak Ibu? Kenapa hukuman? Yang nomor 1. Kenapa Bapak Ibu? Itu hukuman? Karena itu tidak saling terhubung Bapak Ibu. Apa hubungannya antara menulis 100 kali dengan terlambat? Nah, itu logika dari hukuman Bapak Ibu ya. Kalau di konsekuensi dia jelas terhubung. Seperti misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia sebelumnya mencoret kertas temannya. Sekarang konsekuensinya dia harus mengganti. Ya. Kemudian kalau yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, itu hukuman karena tidak ada kaitannya. Justru itu akan menimbulkan kesan dendam bisa di siswa. Kalau kita salah kan, dia bisa malu. Ya, siswa tersebut bisa malu jadinya karena dia seharian tidak memakai sepatu tersebut. Ya, jadi kurang pas kalau diberikan seperti itu. Harus dibuatkan konsekuensi yang lain. Nah, kalau restitusi, nah, seperti ini kurang lebih ciri-cirinya, ya, karena nanti akan dibahas lebih lanjut. Nanti Bapak Ibu akan dapat lagi. Oh, seperti ini lagi loh restitusi. Ya, kalau di restitusi kita disuruh lagi untuk mencari solusi, mencarikan solusi dari permasalahan sehingga siswa merasa tidak tersakiti. Itu di restitusi, ya.
Oke, kita sudah di materi yang ketiga Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, selama ini mungkin keyakinan kelas masih jarang didengar. Mungkin Bapak Ibu lebih ke aturan-aturan di kelas gitu mungkin ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa ada keyakinan kelas? Nah, gitu. Ya. Bapak Ibu bisa memperhatikan di sebelah kanan ada pertanyaan. Pasti kita dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami hal ini. Seperti misalnya ada peraturan harus menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2. Ya, untuk keselamatan. Bukan karena takut polisi. Ya, itu sebenarnya untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita harus hadir tepat waktu ketika mengajar? Tanggung jawab, ya, tuh bisa. Terus misalnya salah satu yang mungkin kemarin ya, yang terakhir, kenapa kemarin ada kewajiban harus pakai masker? Itu untuk kesehatan. Nah, alasan-alasan itulah yang disebut sebagai keyakinan Bapak Ibu. Jadinya pada saat kita melakukan sesuatu ada alasan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan universal. Itu namanya keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini nantinya kita coba lakukan di kelas. Sehingga harapannya akan memberikan motivasi dari dalam kepada siswa itu sendiri. Nah, ini contoh peraturan. Nah, kalau misalnya ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, nanti istilahnya kita ganti menjadi tanggung jawab kalau dalam keyakinan kelas. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kita ganti, ya, kita ganti. Dilarang melakukan kekerasan, itu juga bagian dari menghormati orang lain. Sehingga hal-hal kalimat-kalimat positif lah yang terbiasa didengar oleh anak-anak. Bukan lagi larangan atau tidak boleh. Ya, tapi kita membudayakan sehingga anak-anak terbiasa mendengar hal-hal yang positif. Nah, kemarin yang sudah mencoba melakukan keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Nah, dalam melakukan keyakinan kelas ini di awal saya akan memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada anak-anak tentang keyakinan kelas. Kemudian setelah itu anak-anak diberikan kebebasan dulu ya untuk menyampaikan ide-ide keyakinan kelasnya. Kemudian setelah semua anak menyampaikan, baru disepakati bersama keyakinan kelas yang mana yang kita ambil. Nah, nanti setiap pembelajaran diingatkan kembali, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sehingga pada saat anak-anak melakukan tindakan yang kurang disiplin, ya, kita kembalikan lagi apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Sehingga anak-anak bisa melakukan introspeksi diri. Itu harapannya. Nah, secara umum dari apa yang sudah yang bahas hari ini adalah hubungan konsep dari perwujudan budaya yang positif. Berawal dari peraturan kelas, nanti akan terbentuk keyakinan kelas. Dengan lingkungan yang positif, diharapkan budaya positif juga bisa membudaya di sekolah kita. Ya, demikian Bapak Ibu untuk budaya positif. Sebentar akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nantinya setelah selesai Bu Tera melakukan presentasi, baru akan ada sesi diskusi. Terima kasih Bapak Ibu, dilanjutkan ke Bu Tera. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Ya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, saya mau memberikan dulu ice breaking kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu kembali bersemangat dan tertawa ceria lagi untuk mengikuti kegiatan saya.
Boleh izin untuk berdiri Bapak Ibu? Ya sebentar, ada dangdutnya Bu, ditahan dulu ya. Ya, instruksinya Bapak Ibu lihat teman di samping Bapak Ibu, kanan kiri. Nanti ketika saya bilang kiri, Bapak Ibu noleh ke kiri dan tertawa lepas-lepasnya. Ya, ini namanya terapi tertawa atau teratawa namanya ya. Jadi ketika saya bilang kiri, Bapak Ibu menghadap ke kiri dan tertawai temannya. Anggaplah dia lucu. Ya. Kemudian ketika saya bilang kanan, Bapak Ibu menoleh ke kanan dan seterusnya seperti itu. Ketika saya bilang cukup, Bapak Ibu angkat tangan dan bilang ha. Setelah itu lirik temannya langsung ya. Paham ya Bapak Ibu? Ya, kita bisa mulai? Bisa. Ya, oke. 1, 2, 3. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Cukup. Cukupnya kurang bergemulai. Cukup. Ya, cukup lagi sekali, cukup. Yes, oke. Tepuk tangan. Oke, yang kedua ya. Ini namanya tepuk cinta. Jadi saya harapkan karena ini materinya tentang disiplin positif, bagaimana Bapak Ibu bisa menumbuhkan memiliki rasa cinta kepada siswa saat menerapkan budaya positif. Ya, jadi instruksinya ketika tepuk prok 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 C, prok 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 I, prok 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 N-nya begini ya. Ya, prok 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 T, prok 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 A. Ya. Ya, nanti setelah saya bilang cinta, kalian begini semuanya. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Paham. Bapak-bapaknya paham ya? Nanti agak melengkung sedikit ya. Oke. Dua-duanya. Ya. Ya. Boleh sama berdua begini juga. Oke, saya mulai ya. Tepuk cinta. C I N T A cinta. Oke, sekali lagi biar rileks ya. Tepuk cinta. C I N T A cinta. Oke, Pak Mustika bingung ya. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah kembali imun tubuhnya untuk mengikuti kegiatan ini? Sudah, oke. Bisa saya lanjutkan ya? Oke, materi yang akan saya bahas kali ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia, kita ketahui bersama setiap orang itu melakukan sesuatu pasti ada alasan dan tujuannya. Kita tidak bisa langsung menilai, oh kamu begini, kamu salah, kamu benar. Kita tidak bisa seperti itu. Karena itu didasari oleh 5 kebutuhan ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Nah, apa kaitannya dengan disiplin positif? Nah, saya kasih contoh. Saat ini banyak anak-anak kita yang terkadang melakukan pembulian di kelas tanpa disadari. Nah, terkadang saat kita menanyakan kenapa kamu membuli teman, apa alasannya? Dia mengatakan, saya hanya iseng-iseng saja, Bu. Nah, jika dia berkata iseng-iseng saja, berarti ada kebutuhan dasar yang mereka belum penuhi atau masih mereka inginkan. Apa kira-kira Bapak Ibu? Perhatian. Ketika dia bilang iseng-iseng saja. Oke, kesenangan. Berarti ada kebutuhan dasar kesenangan yang dia ingin lakukan. Beda lagi ketika dia berkata, saya tidak suka, Bu, karena saya sering tidak diajak sama dia. Nah, kalau seperti itu berarti dia memerlukan kebutuhan dasar yang mana? Ya, itu
Itu ya. Jadi semua itu pasti ada alasannya. Ya, kita tidak bisa langsung menilai anak itu, oh kamu suka membuli teman, kamu ini sering seperti itu. Ya bisa saja dia di rumahnya atau di mana itu masih memiliki perasaan yang belum terpenuhi di antara kelima ini. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dunia berkualitas. Nah, arti dunia berkualitas ini seperti yang disampaikan oleh William Glasser, itu diumpamakan seperti sebuah album. Kalau kita memiliki album di rumah, kita tidak bisa mengisi sesuka hati kita, pasti ada batasannya kan? Nah, di dalam album itu pasti ada hal-hal yang paling menarik atau paling bermakna yang kita pandang, yang kita miliki. Nah, begitupun dengan peserta didik kita, dia pasti memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, apa tugas kita sebagai guru dalam kaitannya dengan memberdayakan dunia berkualitas ini dalam diri siswa? Apa kira-kira Bapak Ibu? Posisi kita ketika kita melihat anak itu sebenarnya dia punya potensi, dia punya hal positif. Ia memfasilitasi dan mengarahkan. Jadi kita mengajak mereka untuk memberdayakan hal-hal atau dunia berkualitas yang sudah dia miliki. Jadi itu kaitannya dengan budaya positif. Nah seperti ini, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi Bapak Ibu punya tugas penting dalam hal ini. Ketika siswa itu memiliki dunia yang berkualitas yang sudah dibawa oleh dirinya sendiri, tetapi kita tidak bisa berkontribusi terhadap itu, maka dia tidak akan bisa menunjukkan individu yang positif. Jadi begitu kaitannya. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, sekarang ini tentu sudah Bapak Ibu lakukan. Namun Bapak Ibu mungkin belum mengetahui sepenuhnya saya termasuk posisi kontrol yang mana. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, jelas sudah namanya penghukum berarti ada suatu hal yang dilakukan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Kalau berbicara tentang posisi kontrol penghukum, berarti kaitannya seperti apa? Ya, menghukum ya. Nah, dengan ciri-ciri nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, matanya agak melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Ketika ada siswa yang terlambat, kita sudah langsung, hei kamu terlambat sering sekali seperti ini. Nah, itu kita berada dalam posisi penghukum. Mungkin Bapak Ibu pernah seperti itu? Tidak apa-apa ya, namanya manusia pasti pernah. Nanti kita lihat di akhir ya, yang mana yang perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, apa dampaknya ketika kita terlalu sering menggunakan posisi kontrol penghukum? Nah, yang pertama, kemungkinan murid marah dan bisa juga melakukan tindakan yang agresi atau menyerang. Ya, jadi dia tidak terima diperlakukan seperti itu, dia menyerang. Selanjutnya, bisa jadi sesudah kembali duduk murid akan mencoret-coret bukunya, meluapkan kekesalannya. Selanjutnya, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil gurunya bisa saja melakukan tindakan yang aneh-aneh. Mungkin bannya dikempeskan atau seperti yang lainnya. Itu adalah dampak dari posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Nah, jadi sudah jelas namanya membuat orang merasa bersalah, berarti ada hal-hal yang dilakukan, yaitu dengan ciri-ciri nada suara memelas, halus, sedih, namun mengarahkan siswa itu merasa bersalah atas perbuatannya. Jadi contohnya seperti ini bahasanya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kata kecewa sekali itu sudah menunjukkan bahwa anak itu diposisikan pada perasaan bersalah. Nah, itu. Kemudian akibatnya tentu murid akan merasa bersalah, mungkin merasa seperti bahasa sekarang insecure,
dan merasa putus asa karena merasa sudah pada posisi yang down ya. Selanjutnya posisi kontrol teman. Nah, mungkin ini Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol ini dengan upaya untuk siswa itu mau mengikuti apa yang Ibu inginkan. Ini diawali dengan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda. Di sini ada tindakan persuasif yang dilakukan. Jadi guru itu menggunakan posisi kontrol teman untuk mengajak siswa itu dengan bahasa, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Nah, jadi bahasanya itu akrab seperti dengan teman sendiri. Namun ini bisa juga mengarah ke positif, bisa juga mengarah ke negatif. Kira-kira kalau posisi seperti ini bagus tidak, Bapak Ibu? Ya, nanti kita lihat ya, apakah ini bisa diterapkan. Ya. Akibatnya apa? Dari posisi kontrol teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, itu sisi positifnya. Namun bisa jadi karena dia merasa akrab dengan salah satu guru saja, dengan guru lain dia tidak akan mau mengikuti. Karena posisi kontrol teman itu hanya dilakukan oleh guru itu saja. Nah, jadi itu dampak negatifnya. Posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Atau pemantau, kata pemantau berarti kita mengawasi. Nah, di sini ditandai dengan nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Biasanya pemantau ini selalu dikaitkan pada aturan, konsekuensi. Nah, misalkan ketika ada siswa yang terlambat, dia diberikan arahan, pembinaan, tetap dengan posisi tubuh yang formal dan menyampaikan kamu konsekuensinya seperti ini jika kamu begini. Nah, itu ada pada pemantau. Seperti yang di percakapan ini, "Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai?" Adi menjawab, "Tahu Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat?" Jadi di dalam pernyataan ini sudah jelas bahwa harus menerima konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Nah, jadi nanti entah bagaimana konsekuensi yang diberikan itu tergantung dari gurunya. Itu dari pemantau. Akibatnya apa? Yang pertama, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan. Kemudian, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Itu pemantau. Namun tetap mengarahkan siswa pada konsekuensi. Selanjutnya, guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi itu akibatnya. Posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Nah, di posisi manajer ini itu posisi yang diharapkan bisa kita lakukan. Jadi dari kelima posisi itu diharapkan Bapak Ibu bisa berada di posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer ini kita mengajak siswa untuk memberdayakan diri siswa, memberdayakan kemampuan potensi yang dimiliki siswa. Kalau dari tadi pemantau, penghukum, teman, kita tidak melihat sisi positif siswa. Tetapi pada manajer kita melihat sisi positif siswa. Jadi itu yang kita berdayakan sehingga siswa itu terbentuk tanggung jawab, terbentuk kesadaran diri. Dan di dalam posisi manajer ini terdapat juga dua keterampilan manajer yaitu teman dan pemantau. Jadi ketika mereka sudah bisa menerapkan manajer secara tidak langsung, teman dan pemantau itu sudah pasti bisa dilakukan. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini berada di posisi kontrol yang mana? Ya, campur aduk tergantung situasi. Yang penting tidak jadi gaduh-gaduh ya. Ya, mungkin Bapak berpikir tergantung situasi. Oke, benar juga. Namun kita sekarang mulai perlahan mengarahkan posisi kita kepada posisi manajer. Karena pada kurikulum sekarang kita itu memerdekakan siswa dari segi potensi, kemampuannya, minat bakatnya. Jadi
manajerlah posisi yang paling diharapkan. Jadi perlahan, tidak bisa kita langsung. Ya. Berikutnya, nah seperti ini ya, identifikasi 5 posisi kontrol. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau dengan bahasa kecewa berarti kita menyudutkan perasaan orang. Itu masuk ke dalam posisi membuat merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu masuk ke dalam penghukum. Karena udah kata tidak pernah, seolah-olah siswa itu tidak berdaya, siswa itu tidak punya kemampuan yang positif. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu termasuk teman karena ada ajakan atau persuasi. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kenapa pemantau? Coba siapa mau angkat tangan? Kenapa ada di posisi pemantau? Mungkin Pak Mas mengharapkan ada perubahan perilaku, ya betul ya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu masuk ke dalam manajer. Kenapa manajer? Mungkin iya, jadi benar ya, Bu Sangayum bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Jadi masuk ke penghukum karena kata selalu. Kalau sudah memvonis berarti itu termasuk ke dalam penghukum. Sampai di sana paham dulu Bapak Ibu? Ya. Ya, jadi diharapkan guru itu mulai bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah dengan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Nah, ini yang terakhir ya, pembahasan kita tentang restitusi atau segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tuti, restitusi itu salah satunya tidak bersifat memaksa, restitusi itu bertujuan untuk mencari solusi, restitusi itu untuk menyadarkan siswa. Nah, saya yakin Bapak Ibu saat ini sudah pernah melakukan yang namanya segitiga restitusi, namun belum secara utuh atau menyeluruh. Kenapa? Karena dalam segitiga restitusi itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Pernah tidak Bapak Ibu ketika menangani siswa, menanyakan siswa itu kenapa dia melakukan ini? Sudah tahu kita anak itu salah. Itu berada di menstabilkan identitas. Jadi membuat anak yang merasa gagal itu kembali berbuat sesuatu yang positif. Karena kita menyadari bahwa dia pasti akan berubah, terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Itu Bapak Ibu ya. Yang pertama, stabilkan dulu identitas siswanya. Nah, setelah menstabilkan dengan kata-kata salah satunya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi di sana kita menekankan siswa itu untuk menyadari, oh saya berarti selama ini salah. Berarti ada kesempatan saya untuk memperbaiki diri. Karena guru itu sudah menjelaskan bahwa salah itu adalah hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan segitiga restitusi nanti bisa menerapkan atau mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam artian bisa menyadarkan siswa bahwa kesalahan itu bukanlah sesuatu yang membatasi dia untuk bisa sukses kembali. Tahap yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi di validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali kebutuhan dasar. Kenapa dia bisa melakukan itu? Ya, jadi guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, seperti kembali lagi ke teori yang tadi, kebutuhan
dasar manusia. Jadi kita menanyakan, kenapa sih kamu melakukan itu? Pasti ada alasannya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan itu, namun belum diperhalus saja. Jadi harapan saya setelah kita mengikuti diseminasi ini, Bapak Ibu mulai terbuka pikirannya untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Tahapan yang ketiga, nah ini tadi menanyakan keyakinan. Jadi tidak lepas kita setelah kita hadapkan siswa pada sesuatu yang salah, kita angkat potensinya, kemudian kita tanyakan apa alasannya dia melakukan itu, barulah yang terakhir kita menanyakan keyakinan yang sudah dia miliki. Nah, itu kaitannya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalkan masalahnya tentang pembulian, jadi kita bisa mengucapkan bahwa apa nilai-nilai yang bisa kita sepakati. Bukankah kita sudah pernah di kelas menyampaikan tentang tidak boleh membuli, tidak boleh mentertawakan teman, seperti itu di tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dengan menanyakan keyakinan, siswa itu akan berpikir kembali untuk merestruksi kembali pemikirannya untuk berpikir yang lebih positif lagi. Nah, sekarang ada kasus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang mencoba untuk mengecek kasus ini masuk posisi kontrol yang mana. Nah, di sini ada ilustrasi. Sabrina itu hadir terlambat ke sekolah. Nah, karena saking buru-burunya, Sabrina salah menggunakan sepatu yang harusnya menggunakan sepatu hitam, tapi Sabrina menggunakan sepatu coklat. Nah, Bapak Lukman ini adalah salah satu guru di sekolah. Sabrina berusaha menjelaskan, namun Bapak Lukman tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Nah, setelah itu Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang ada di sekolah dengan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya." Nah, itu penekanan yang disampaikan oleh Pak Lukman. Kemudian Pak Lukman meminta Sabrina untuk membuka sepatunya dan mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu yang dipakai. Namun Pak Lukman tidak mau. Dan Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas. Nah, itu gambaran kasusnya. Jadi di sana ada dua pertanyaan. Yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Kemudian jelaskan apa indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Saya berikan waktu 5 menit, silakan nanti yang saya tunjuk bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu didiskusikan. Mungkin ada yang mau langsung menjawab juga bisa, tidak apa-apa. Ingat ya Bapak Ibu, tidak ada benar salah, kita di sini. Terima kasih atas waktunya. Menurut Yardi, untuk kasus Pak Lukman yang nomor 1 itu adalah penghukuman. Indikatornya dia memberikan suatu kepada anak seperti melepas sepatu, kemudian juga katanya dia itu sudah salah lagi, kemudian dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu seakan-akan memojokkan siswa tersebut sehingga dia merasa terhukum ya dia terhadap kalimat yang digunakan oleh Pak Lukman. Terima kasih. Ya. Oke, bagus sekali dari Bapak Mas. Bisa tepuk tangan? Ya, ini salah satu bentuk kebutuhan
dan penguasaan, jadi membutuhkan tepuk tangan. Selanjutnya yang kedua mungkin Bapak Mustika. Ya. Ya, terima kasih Bu. Yang kedua, apabila mengambil posisi seorang manajer, kalau saya ada di posisi Pak Luman, yang pertama saya akan tanya dulu mengapa memakai sepatu hitam. Nah mungkin jawabannya, oh Pak, karena saya terburu-buru kan gitu ya. Nah kemudian saya akan lanjutkan dong, kenapa terburu-buru, apa masalahnya? Gitu. Nah kalau sudah tahu masalahnya, kemudian baru saya sampaikan tanggung jawab siswa. Nah jadi besok dan kali, jadi kalau bisa dipersiapkan dari kemarin sepatunya, kemudian ingat tanggung jawab siswa yang tetap harus sesuai dengan aturan. Itu kalau di saya. Oke, bagus sekali ya. Jadi sudah tercover semuanya dari keyakinan, kemudian dihadapkan dulu pada posisi yang salah, setelah itu langsung dibentuk tanggung jawab sebagai siswa. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa menunjukkan atau menerapkan segitiga restitusi ini dalam penerapan disiplin positif di sekolah, karena ini sangat penting sekali untuk memberdayakan siswa kita pada muara kebutuhan dasar yang positif. Nah, ini beberapa yang sudah saya lakukan di kelas tentang keyakinan kelas. Selanjutnya tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Sekalipun saya sudah sering menangani permasalahan, namun segitiga restitusi ini adalah hal baru yang saya dapatkan, dan itu tentu bisa menambah pengetahuan saya untuk menangani permasalahan siswa. Oke, sudah pada tahap diskusi. Silakan saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin pertanyaannya bisa ditujukan kepada Bu Tuti atau kepada saya, dipersilakan. Pak Mus. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama, saya senang sekali meskipun tadi datang terlambat, mendapatkan materi yang luar biasa. Jadi kalau bisa ada sering-sering begini, dapat snack, dapat kuliah gratis, ya. Dapat materi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, dari Ibu Tuti ada budaya positif, kemudian dari Ibu juga nyambung. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap peraturan atau tata tertib sekolah kita? Jadi saya kira Ibu pasti tahu. Jadi ketika kita di sekolah, siswa barangkali sepatunya tidak tepat begitu, di ruang waka itu kadang berjajar sepatu siswa. Kemudian saya tahu kita pernah juga mencukur siswa begitu, ketika siswa itu tidak mengikuti aturan, bahkan sudah sering diingatkan. Nah, apakah itu dikatakan tidak mencerminkan budaya positif? Karena berkaitan dengan hukuman gitu, yang saya tahu bahwa dalam konsep pendidikan reward dan punishment itu tetap gitu. Jadi di beberapa buku saya baca ya memang punishment itu tetap ada gitu. Bahkan di dalam teori juga ya teori stimulus respon, kebiasaan gitu. Jadi respon stimulus kita dari guru juga ditentukan oleh respon siswa. Jadi sama seperti yang tadi bahwa apa yang mempengaruhi tindakan kita itu adalah kondisi ataupun situasi. Ketika siswa sudah misalnya berkali-kali kita ingatkan tidak juga ada perubahan, maka ada reaksi kita yang barangkali kesannya ke hukuman seperti sepatu itu, kemudian juga mungkin mencukur siswa gitu. Nah, itu yang saya ingin minta tanggapan Ibu. Kalau memang peraturan tata tertib kita tidak mencerminkan ke arah restitusi itu, tentu Ibu selaku yang sebagai guru penggerak gitu dan calon, barangkali nanti bisa menyarankan di bagian siswaan. Jadi kita ada perubahan dalam penanganan siswa sehingga mengarah pada hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan hukuman dan pola asuh barangkali juga Bu. Saya kalau membaca sih pernah begitu bahwa kita tidak boleh marah, tidak boleh
mendidik dengan baik, menyadarkan. Tetapi saya akui, Bu, saya jujur begitu. Kalau di kelas mungkin tidak, tapi di rumah ketika dengan anak kita tahu teorinya. Oh, kita tidak boleh marahi anak, kita tidak boleh misalnya menyalahkan anak. Tetapi dalam situasi tertentu gitu, saya kadang melakukan itu. Saya marah dengan anak. Kemudian saya juga pernah menghukum anak gitu. Nah, bagaimana ini? Misalnya di sekolah pun saya juga jujur gitu, marah pun pernah gitu. Misalnya ketika kita mengajar kelas 11, di kelas sebelah ada guru, siswanya orang keluar ribut, mengganggu dan sebagainya. Kita barangkali berikan semacam shock terapi juga. Nah, apakah itu juga tidak boleh nanti kita, sehingga kita hanya bisa mengarahkan dengan normatif saja. Anak masuk kelas ya, gitu aja, atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Baik, Pak Ade, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang coba untuk menanggapi terkait dengan pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana peraturan kita di sekolah. Saya pun pribadi setelah mempelajari materi di disiplin positif, banyak sekali hal-hal yang harus kita koreksi lagi terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Seperti yang tadi Pak Kadek juga sampaikan bahwa tujuan dari peraturan itu adalah untuk nantinya menjadi pembiasaan. Itu cara yang bisa kita tempuh, salah satunya mungkin dengan harapan ada efek jerah Pak dari tindakan ketidakdisiplinan siswa. Namun kami di sini tetap menyarankan bahwa mulailah kita melakukan perubahan, ya. Kita lihat lagi bahwa sebenarnya yang diharapkan dari disiplin positif itu adalah pada yang terakhir, yaitu adanya restitusi. Ya, kita akan mulai dari konsekuensi terlebih dahulu karena ini pasti perlu tahapan, Pak. Pada akhirnya tetap harapannya adalah dalam melakukan budaya disiplin positif, awali dulu dari suatu keyakinan kelas. Nah, yang harapan kami dari kegiatan ini juga nantinya ada imbasnya, Pak. Karena keyakinan kelas itu akan terwujud kalau kita kompak di dalamnya. Kalau hanya saya saja yang melakukan sendiri tanpa adanya kerjasama dari guru-guru yang lain, dari wali kelas, itu juga kurang maksimal. Makanya melalui kesempatan ini mungkin juga bisa kami sarankan ya nantinya mulai dari mungkin Bapak berada di staf pimpinan bisa menyampaikan juga saran masukan dari kami. Budaya positif itu akan terwujud satu dari tadi mungkin dapat saya gambarkan, itu ada peraturan kelas dulu, ada keyakinan kelas dulu, kemudian ada lingkungan yang positif, baru pada akhirnya ada budaya positif. Mari kita bertahap memulainya. Jadi alangkah baiknya kalau keyakinan kelas itu akan disambut oleh keyakinan sekolah. Nah, kalau nantinya itu sudah bersambut, ya mungkin pada saat kegiatan MPLS misalnya, kita kenalkan lagi keyakinan-keyakinan kelas, keyakinan-keyakinan sekolah kita, sehingga murid-murid terbiasa jadinya. Oh, kalau ke SMA 1 ini loh. Nah, sehingga anak-anak menjadinya terbiasa. Dengan terbiasa, kita mulai lagi melakukan posisi-posisi tadi, ya. Mungkin harapannya kita berada di pemantau lah paling tidak. Namun terakhir harapannya kita bisa berlaku sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah, sehingga tidak ada dendam dari siswa itu sendiri. Memang di sini yang diperlukan adalah kerjasama Bapak Ibu dan juga konsisten. Ya, kita konsisten. Ini memang tidak mudah. Pengalaman yang juga di kelas pada saat melakukan keyakinan kelas, karena anak-anak belum terbiasa, jadi harus berulang-ulang. Setiap ke kelas ingatkan lagi. Ada tantangan tersendiri Bapak Ibu.
memang di suatu kondisi kita seperti menyerah, ya. Tapi kalau kita tidak memotivasi diri lagi, ya sudah sampai di situ saja, ya. Namun pada saat sudah ada perubahan, pasti ya ada motivasi lagi. Mungkin harapan kami di sini, ya, mungkin sama dengan Bu Tera, ini bisa dikemas lagi dengan lebih baik. Dan kalau yang pribadi memandangnya, MPLS itu yang sangat penting sekali sebagai perwujudan awal siswa untuk datang ke SMA Negeri 1 Seririt. Di situ kita bina awalnya. Ini loh disiplin di SMA Negeri 1 Seririt dengan memperkenalkan budaya-budaya positif. Nah, sehingga nantinya kalau memang sudah galang bersambut, ini juga merupakan tantangan tersendiri di kesiswaan nantinya. Mungkin ada Wasbimbri di sini, ya. Saya yakin masih banyak tantangan, namun dengan kerjasama pastinya komunikasi, ya, satu sama lain, ya, saling support, saling dukung, tidak memboye. Kami berharap budaya positif, ya, keyakinan sekolah bisa terwujud. Mungkin seperti itu, Bu Pak, yang bisa, Bu Tera. Mungkin tambahan lagi sedikit dapat dari Bu Putri. Betul sekali, sebelum kita melakukan sesuatu dalam lingkup besar, karena nanti menggerakkan semua personil sekolah untuk bisa menerapkan budaya positif itu termasuk dalam lingkup yang besar. Jadi kita mulai dulu dari lingkup yang kecil di kelas dengan siswa dulu. Sudah terbentuk karakter yang seperti itu, maka kita bisa imbaskan di lingkup yang lebih besar lagi. Saya setuju, mudah-mudahan kegiatan ini komitmen dan berkelanjutan, konsistensi juga. Jadi tidak hanya sampai di sini. Jadi ini ada imbasnya nanti ke mungkin bisa di program sekolah atau yang lainnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan Bapak yang kedua tadi terkait tentang pengasuhan, ya Pak, ya. Ya, tidak menutup kemungkinan Bapak, seperti yang tadi saya sampaikan di 5 kebutuhan dasar, itu ada yang namanya power atau penguasaan. Jadi saya juga di rumah ingin dalam lubuk hati saya mengikuti semua yang ada di parenting, baik di Facebook. Saya ingin ketika kita memberikan perlakuan kepada anak untuk tidak boleh mengikuti, katanya tidak boleh menggunakan kata jangan. Karena jangan itu artinya sudah kasar dan tidak baik. Jadi kita gunakan dengan kata yang lebih halus. Tetapi kembali lagi kita punya kebutuhan dasar yang namanya penguasaan. Bagaimana kita merasa bahwa kita itu memiliki kekuasaan sebagai seorang orang tua. Jadi berhak kita untuk melakukan yang namanya kata jangan atau mungkin memberikan perlakuan yang lebih agak sedikit keras. Itu saya rasa itu adalah bagian dari kebutuhan dasar tadi. Itu natural, Pak. Jadi sekarang bagaimana kita bisa mengkaitkan itu tidak hanya dengan pola pengasuhan yang keras saja, karena kan kita ada pola pengasuhan banyak, yang liberal, demokratis, dan otoriter. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu agar kita tidak cenderung terus melakukan yang ke arah negatif saja. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya. Itu kan maksudnya kan kalau di rumah begitu, kalau di sekolah, jadi bagi teman-teman bagi saya pun juga ada perasaan itu, karena ini murid saya, gitu. Saya ingin dia baik, berubah, dan saya berikan respon yang seperti itu. Tujuannya juga sama, tujuannya baik, tapi juga dalam tahap itulah kita memberikan dalam mungkin agak jadi marah atau gimana. Pak, terima kasih. Mungkin sedikit melengkapi dengan belajar dari sini, Pak G. Saya juga terus terang banyak mencoba untuk saya terapkan di kelas maupun di rumah. Salah satunya yang dibilang Bu Tera tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap, misalnya di kelas, setiap siswa saya bertingkah, saya cenderung menganalisa ada apa dengan siswa saya tersebut. Apa kira-kira kebutuhan dasar yang belum
yang ingin dicari oleh siswa tersebut itu. Saya juga sempat memberikan kuesioner ke siswa untuk mengetahui masing-masing orang kebutuhan dasar mana yang belum tercukupi, dan itu memang secara logika memang masuk akal. Setelah saya melihat itu Pak ya, artinya menganalisa, oh pantas siswa ini bersifat seperti ini, ternyata dia kurang kasih sayang, ternyata dia perlu penguasaan, perlu pengakuan gitu. Dan memang ada yang normal-normal saja, itu biasanya dia biasa-biasa saja, dan saya simpulkan memang segala sesuatu di dirinya sudah terpenuhi. Mungkin kasih sayang di rumahnya sudah dia dapatkan, rasa demokrasi di rumah juga saya dapatkan. Nah untuk di rumah juga sama. Pada saat mungkin anak saya merengek, anak saya mungkin manyi gitu ya. Nah saya introspeksi diri lagi, kenapa anak saya begitu gitu. Memang dia perlu perhatian, mungkin saya sering tinggal untuk pekerjaan, akhirnya dia mencari perhatian. Nah seperti itu. Nah nanti dari sinilah akhirnya kita sama-sama belajar jadi Pak. Kurang lebih seperti itu Pak, bisa. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu minta pertanyaan. Cuma menggali tentang budaya dari pembicara kembali turun ke kasih terus itu merupakan suatu masukan bagi kita semua. Nah tentunya bagi ibu pribadi itu ya sangat berterima kasih bisa mengevaluasi dan mengintrospeksi diri dari materi-materi apa yang telah diajarkan tadi. Itu memang seperti itu, karena tiap seorang guru itu tidak harus kukuh seperti dulu cara mengajarnya kan gitu. Bahasa, kata-kata ternyata sekarang ada yang lebih baru dan sesuai dengan perkembangan anak didik sekarang, dan menuju sekolah kita sekolah merdeka itu luar biasa sekali. Dan justru yang sendiri bangga kepada Bu Tera, kemudian Bu Tuti memberikan suatu masukan-masukan bagi kita bersama, bukan untuk individu. Itu yang sangat senang sekali. Nah mudah-mudahan dengan seperti apa yang dikatakan Pak Kadek tadi, nanti sekolah kita itu akan dikit demi dikit ya, step-by-step akan mengalami suatu perubahan, tentunya dengan kajian-kajian yang telah dikatakan hal yang tadi seperti itu. Dan kita berharap mudah-mudahan ada perubahan biar tidak selalu menuntun seperti itu aja. Mungkin yang rasa benar sih seperti itu, sehingga semakin keras kita tuh anak-anak semakin membangkang. Aturan apapun, segudang aturan apapun yang kita buat itu tidak ada artinya jadinya. Nah ketika nanti seperti apa yang dikatakan Ibu berdua, berawal nanti kita memberikan sosialisasi tentang keyakinan, kemudian disiplin diri melalui GLS itu apa misalnya penerimaan LBNS itu ya, setelah itu bisa akan mengganti aturan-aturan yang sudah ada di sini biar luas, biar bisa diterima oleh siswa dan semuanya. Tentunya yang pertama adalah kita dulu yang bergerak, kita dulu sebagai stakeholder yang ada di sini. Itu aja pertanyaan yang ada karena sudah semua menunduk dia mentakon di jam 2 gitu. Nggih mun dikemanten nih kurang lebihnya dia minta maaf. Om Santi saja. Baik, terima kasih Bu Sahayu untuk semakin memberikan semangat lagi kepada kita semua. Ya mudah-mudahan kedepannya mungkin titip kepada Bapak Waka dan juga Bapak Wasmibri, mudah-mudahan nantinya bisa untuk direalisasikan di sekolah kita. Ya, itu saja. Ada lagi? Pas? Oke. Oh, Pak Agus, bentar, ya. Ada? Bapak? Cukup? Cukup? Baik, kalau memang sudah cukup, oke, kita akan lanjut kembali Bu. Kita lanjut ke refleksi lagi sedikit Bapak Ibu. Jadi di refleksi itu ada 3 pertanyaan, mungkin bisa diwakilkan oleh salah satu guru yang bisa memberikan refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu tentang mendisiplinkan murid setelah mengikuti diseminasi ini. Yang kedua, dari 5 peran posisi kontrol, peran Among seperti apakah yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini di sekolah. Yang ketiga, setelah mengikuti diseminasi ini, Bapak Ibu akan menjadi Among yang seperti apa. Silakan bisa
Salah satu memberikan refleksi terkait penyampaian tadi. Silakan, ada Bu Okta. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi sangat berguna bagi saya sehingga saya bisa merefleksikan diri. Adapun hal baru yang saya dapatkan setelah mendapatkan diseminasi hari ini bahwa untuk mendisiplinkan murid tidak hanya dengan hukuman ataupun dengan imbalan, tetapi kita bisa melakukan restitusi, kemudian kita bisa mengambil kontrol sebagai manajer. Kemudian yang kedua, dari 5 peran posisi kontrol, peran awal yang selama ini saya lakukan lebih banyak ke pemantau. Bu Tuti sama Bu Tera juga sudah tahu. Setelah diseminasi ini saya ingin bisa ada di posisi manajer, sehingga saya bisa menganalisis kebutuhan dasar apa sih yang sebenarnya murid saya kurang, gitu, seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Okta. Mungkin ini sudah mewakili mungkin mudah-mudahan ke depannya materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sekian dari penyampaian kami. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Harapan kami dan juga harapan Ibu tentu sama, setelah mengikuti kegiatan ini kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah, baik itu dari dalam lingkup di kelas maupun di luar kelas. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih, namun sebelum diakhiri, izinkan saya untuk memimpin doa sebagai ucapan rasa syukur karena kegiatan ini telah berlangsung dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, sekarang untuk merileks kembali, mari kita joget ya, sebagai bentuk ice breaking. Ayo. Ini di sekolah semua